Shalom, salam jumpa. Kita bertemu kembali dalam pertemuan bulan Kitab Suci yang kedua Keuskupan Agung Jakarta yang diberi judul Allah hadir di dalam korban ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, tentu setiap dari kita menghendaki ingin hidup yang diberkati oleh Allah dan kelak pastinya akan mendapat anugerah masuk ke dalam kerajaan surga. Namun pertanyaannya, apakah untuk hidup yang diberkati oleh Tuhan hanya cukup dengan beribadat, berdoa tiap hari, pagi, siang, dan malam, ataupun hanya cukup ikut misa perayaan Ekaristi, baik secara offline ataupun online, atau juga hanya cukup ketika hidup kita mencoba mentaati aturan-aturan dan ajaran-ajaran gereja. Dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 40, ada hal yang sangat menarik yang Tuhan Yesus sampaikan agar hidup kita dapat dikatakan hidup yang diberkati oleh Bapa di surga dan juga kelak mendapat anugerah masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam sebuah kisah yang kita kenal dengan kisah perumpamaan domba dan kambing. Pada hari terakhir atau hari penghakiman, Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi oleh pasukan malaikat, dan Anak Manusia akan duduk bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua orang, Bapak, Ibu, dan saya juga termasuk, akan dikumpulkan, akan menghadapi sebuah pengadilan Allah. Terjadi pemisahan seorang demi seorang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini yang menarik dalam Matius bab 25 ayat yang ke-34, dikatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa orang-orang yang di sebelah kanannya, yang dipilih, yang dipisahkan adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa dan berhak menerima anugerah kerajaan surga. Siapakah orang-orang yang seperti ini? Kita lihat di ayat yang selanjutnya. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Inilah orang-orang yang hidupnya dikatakan diberkati oleh Allah. Namun kita bisa melihat cerita selanjutnya, seolah-olah orang-orang yang di sebelah kanan tersebut tidak menyadari kehadiran Allah. Bisa jadi pada waktu itu mereka berpikir Allah hanya berada di atas sana, di tempatnya yang maha kudus, atau Allah dapat hanya dijumpai di dalam bait suci, di dalam rumah-rumah ibadat, di dalam gereja, ataupun Allah hanya dapat dijumpai di dalam doa dan peribadatan saja. Keimanan atau perjumpaan dengan Allah hanya terjadi secara vertikal, saya dengan Allah yang ada di atas. Dan mungkin saja banyak dari kita juga masih berpikiran yang sama. Perjumpaan dengan Allah hanya kita anggap secara vertikal. Kita rajin sembahyang, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin ke tempat ibadat, ataupun rajin memberi persembahan, memberi kolekte, rajin dan taat melakukan semua perintah agama. Bagi kita semua itu sudah cukup. Itulah iman kita. Kita hanya melihatnya secara vertikal. Perjumpaan dengan Allah kita batasi di dalam pikiran kita. Kita tidak menyadari atau kurang menyadari bahwa perjumpaan dengan Allah pun dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita justru bertanya, bila manakah aku melihat Engkau Tuhan, seperti
pertanyaan orang-orang yang di sebelah kanan di saat pengadilan terakhir. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka Tuhan Yesus menjawab di ayat 40, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus ingin mengungkapkan bahwa misteri kehadiran Allah ada di dalam kehidupan setiap manusia. Allah hadir di dalam diri manusia. Allah hadir di dalam diri manusia yang lemah, tertindas, dan bahkan tersingkirkan di dalam kehidupan dunia. Allah pun dapat hadir sebagai korban ketidakadilan yang terjadi di dalam diri sesama kita. Jika kita melihat mereka, kita pun melihat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus mempertegas keimanan seseorang tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Allah yang hadir di dunia, Allah yang hadir untuk orang-orang tertindas dan berdosa, telah ditunjukkan dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Perhatiannya, kasihnya, mujizat-mujizatnya, berkatnya, serta pengampunannya, bahkan pengorbanannya di kayu salib menjadi bukti nyata bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita dapat merenungkan bahwa menjadi pribadi yang beriman tidaklah cukup secara vertikal, berdoa, memberi persembahan, ataupun mentaati hukum dan perintah agama, tetapi kita mau juga beriman secara horizontal. Kita tidak bisa mengatakan urusan saya dengan Tuhan adalah urusan pribadi saya sendiri, sedangkan urusan saya dengan sesama manusia itu urusan lain, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Iman menuntut sebuah tindakan aktif dan konkret dari kita semua terhadap sesama kita. Iman menuntut sebuah tindakan kasih yang nyata bagi sesama kita. Pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta, kita dapat bersama-sama merenungkan bahwa hidup yang diberkati Allah bukanlah tentang berapa banyak harta kekayaan yang dapat kita kumpulkan, atau juga bukanlah hanya tentang ketaatan kita menjalankan perintah agama, tetapi hidup yang diberkati Allah adalah hidup yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita, terutama bagi mereka yang lemah, tersingkir, dan kurang beruntung. Di sanalah kita dapat menemukan Allah, di sanalah Allah hadir sebagai korban ketidakadilan. Kita diingatkan bahwa di dalam diri sesama kita, terlebih di dalam saudara-saudara kita yang menderita, di sanalah kita dapat berjumpa dengan Allah. Pada perjumpaan minggu kedua, kita diajak untuk ambil bagian di dalam hidup kita masing-masing dengan cara kita masing-masing untuk lebih lagi memperhatikan sesama kita. Terlebih di dalam kondisi pandemi COVID saat sekarang, tentunya kita semua mengalami dampak dalam banyak hal. Ada banyak dari kita dan juga orang-orang di luar sana mengalami kesulitan hidup, pergumulan, ataupun masalah-masalah yang terjadi. Dan hal ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks, permasalahan kita bersama. Kita tetap mau hadir bagi sesama kita dalam bentuk apapun. Kita dapat memberi secara materi, kita dapat memberi semangat, kita dapat memberi penghiburan bagi sesama kita, ataupun kita juga dapat hidup secara disiplin untuk mencegah semakin menyebarnya pandemi COVID di antara kita semua. Untuk itu, kita mau mengulurkan tangan
bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang hidupnya sebagai korban ketidakadilan. Sebagaimana Tuhan hadir bagi kita dan bagi mereka juga, kita mau beriman pada Tuhan secara vertikal maupun horizontal. Kita mau melihat Tuhan di dalam diri mereka. Itulah yang disebut oleh Tuhan, nanti kelak kita berada di posisi yang sebelah kanan. Hai kamu orang-orang yang diberkati Allah, dan kita mendapat anugerah masuk ke dalam kerajaan surga bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Semoga renungan bulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta minggu kedua ini dapat membangun niat kita untuk lebih lagi memperhatikan mereka-mereka di sekitar kita. Salam, Tuhan memberkati.